Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi mencoba untuk mengumpulkan beberapa data ya untuk bikin satu vlog mengenai hasil dari tes Valencia gitu yang kemarin, dan kita akan mencoba untuk menjelaskan detail-detail dari solusi-solusi baru yang dihadirkan dari tiap-tiap pabrikan MotoGP untuk persiapan musim 2026. Nah, lagi nyiapin kayak begini, saya agak sedikit kaget gitu. Kenapa? Karena pas baca motorsport ya, motorsport.com, satu jaringan pemberitaan motorsport yang cukup global, itu memberitahukan bahwa mereka tuh bisa dibilang sedikit bocoran gitu ya. Bocoran dari ada satu kayak semacam proposal ya, amandemen regulasi, kayak seperti amandemen regulasi atau mungkin tambahan regulasi yang secara umum ini cukup membidik yang namanya dua pabrikan MotoGP saat ini, yaitu Aprilia dan Honda. Ya, gitu teman-teman sekalian. Dan yang dibidik itu adalah regulasi teknis yang bener-bener mengeker gitu ya, atau fokus ke winglet yang ada di bawah jok. Ya, di bawah jok atau di bawah paha pembalap ya. Nah, itu ada dua tuh, dan memang winglet yang hadir di bawah jok itu pertama itu pionirnya memang benar-benar adalah Aprilia ketika zaman beberapa beberapa tahun yang lalu gitu ya, sampai akhirnya resmi di 2025 itu satu musim penuh ya, itu akhirnya juga Honda mengikutinya gitu ya, dengan membawa atau menempatkan juga winglet yang berada di bawah jok itu ditaruh di bagian bodywork belakang ya, yang nempel ke subframe dari Honda RC 213V. Nah, ditengarai memang kalau untuk di Aprilia ya, kehadiran atau eksistensi dari winglet jok ini itu punya andil khusus gitu loh teman-teman sekalian. Punya andil khusus dari bagusnya performa dari Marco Bezzecchi gitu ya. Terus habis itu Raul Fernandez kayak gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian, dan hadirlah ini dia tiba-tiba. Ya, ini benar-benar bocoran yang secara umum bocoran itu belum masuk ya dalam regulasi resmi yang akan dihadirkan untuk musim 2026. Entah ini proposal atau kayak gimana. Nah, kayak gitu. Teman-teman sekalian pasti pengen tahu ya, kira-kira semacam apa sih regulasinya kayak gitu. Nih, simak yuk. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, jadi gambar atau bisa dibilang grafis yang menunjukkan winglet yang berada di daerah di bawah jok. Ini salah satu contoh, ini adalah contoh di motor prototype 2026 yang baru aja selesai dites di Valencia. Ini Marco Bezzecchi ini ya. Teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini yang dilingkarin kuning. Jadi ini tuh nempel di bagian bodywork yang ke subframe dari motor Aprilia RSGP ini kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Nah, ini tuh sebenarnya secara umum evolusinya sih udah panjang ya. Mulai dari yang nunduk ke bawah kayak kuping Dumbo kayak gitu, kayak kuping gajah gitu, sampai sekarang akhirnya dia tuh ada kayak wing gitu, terus habis itu ada wing biasa dua dua bilah, terus habis itu di sampingnya ada wing tipnya kayak gitu nih, kayak ada wing tipnya, terus ada wing dua bilah kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk Aprilia, dan akhirnya ya di sini tuh ya hadir juga di Honda. Nah, Honda ini kehadiran dari winglet yang berada di bawah jok ini pada dasarnya ini mirip seperti generasi awal dari wingletnya Aprilia yang bawah jok. Jadi mirip ke arah bawah, mirip kayak kuping gajah gitu ya, winglet kuping gajah kayak gitu, jadi agak turun ke bawah kayak Dumbo kayak gitu. Nah, ini juga pada dasarnya juga sama, jadi tetap merupakan winglet yang berada di bawah jok kayak gitu ya. Nah, ini memang merupakan salah satu di tengah raya adalah salah satu efek dari kehadiran Romano Albesiano di Honda teman-teman sekalian, sehingga ini juga akhirnya Honda sedikit banyak itu memiliki kayak aura-aura Aprilia, terutama dengan kehadiran dari winglet yang ada di daerah bawah jok ini. Nah,
seperti apa sih apa namanya regulasinya yang akan baru itu. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Jadi ini tuh gambarnya ini sepertinya adalah bocoran yang hadir di apa namanya di proposalnya. Jadi ada satu area baru nih yang apa namanya garis trapesium warna merah ini ya. Daerah ini itu berada di antara jarak 800 mm dari apa namanya nih dari ujung ban ke arah depan sampai 500 mm dari belakang ke arah depan gitu ya. Jadi pada dasarnya area ini itu panjangnya 300 mm atau 30 cm. Nah, cuman sesuatu regulasi ya calon regulasi proposal yang akan diajukan di sini adalah area bodywork apapun ya yang ada di area trapesium ini yang nempel-nempel di samping-samping ini itu apa namanya lebarnya itu tidak boleh melebihi garis ujung edge paling luar ini nih gini teman-teman sekalian yang kalau digarisin itu lebarnya cuma 450 mm atau 45 cm dari sini ke sini kayak gitu. Nah, di regulasi yang sudah dibocorkan sama ya, motorsport itu memang tidak menyebutkan ya pelarangan winglet di situ gitu. Jadi tidak ada tulisan-tulisan pelarangan winglet. Cuman melihat dari regulasi di mana tidak boleh ada yang melebihi panjang ini pada dasarnya susah untuk pabrikan menempatkan winglet di sini dengan jarak hanya 400 mm. Ini tuh udah kayak pengebirian ekstrim besar-besaran yang akan apa namanya ya menurut orang-orang itu yang akan membuat keberadaan winglet yang ada di bawah jok itu eksistensinya jadi kayak yang nggak ada fungsinya teman-teman sekalian. Dan kalau udah nggak ada fungsinya juga buat apa namanya winglet ditaruh di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk sementara dari yang sempat bocor itu tidak ada penulisan mengenai ban atau pelarangan penggunaan wing di situ. Cuman artinya segala sesuatu bodywork yang di daerah trapesium itu dibatasi sekarang lebarnya hanya 450 mm dari ujung ke ujung. Segitu doang gitu loh teman-teman sekalian. Artinya apakah dengan lebar segitu cukup worth ya untuk ditaruh, cukup layak untuk ditaruh wing di situ? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan selanjutnya gitu loh mengenai apa namanya keberadaan dari winglet. Dan ini tuh ditengarai sebagai sebuah upaya ya untuk membuat apa namanya kehadiran dari winglet yang berada di jok yang sekarang udah dipakai yang nama Aprilia dan juga Honda itu tidak digunakan di tahun depan. Nah, memang sih macam-macam sih ya. Ada yang bilang bahwa ini tuh apa namanya disuarakan oleh Ducati yang melihat bahwa persaingan mereka dengan Aprilia juga semakin ketat kayak gitu ya dan berusaha untuk mencoba mengebiri ya, performa dari Aprilia dengan cara apa namanya mengusik dari regulasi. Tapi ini masih sebatas humor gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya regulasinya tuh hanya menyebutkan seperti itu. Dan sepertinya kalau misalkan nanti regulasi ini apa namanya tambahan regulasi ini atau amandemen regulasi ini coba untuk digulirkan itu akan menggunakan klausul safety. Nah, kalau udah menggunakan klausul dengan atas dasar atau background safety itu nggak butuh lagi gitu loh ya kesepakatan dari 5 pabrikan untuk menyetujui regulasi tersebut. Nah, kalau udah safety bisa langsung ketok palu. Nah, jadi seperti itu. Cuman memang sampai hari ini masih belum apa namanya ada informasi yang resmi dari FIM dan Dorna selaku promotor ya menghadirkan hal ini di dalam regulasi 2026. Kita akan coba lihat ke depan seperti apa eskalasi dari informasi ini. Cuman
pada dasarnya kayak gini. Jadi ada pembatasan besar-besaran, radikal, dan sangat ekstrim mengenai bodywork apa yang ditaruh di daerah trapesium yang baru ini gitu ya. Karena dibuat sangat kecil, itulah yang menyebabkan bahwa apapun yang mau ditaruh di sana, termasuk juga winglet yang berada di samping bodywork, itu menjadi kayak sesuatu yang enggak ada gunanya. Kalau udah enggak ada gunanya, ya mau nggak mau nanti akan dilepas. Nah, jadi seperti itu, kita tunggu kelanjutan berita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.